Halo, jadi perkenalkan nama saya Yogi Stefania Batubara dengan NIM 13. Saya dari kelompok kecil 1.4 di sini, dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah objek 3 dimensi seperti pada soal 1 modul 5 yang telah diberikan. Jadi kita langsung saja untuk ke pengerjaannya. Nah, di sini saya sudah ada sediakan, ini ada soalnya. Tapi sebelum itu kita masuk ke tampilan kerja 3D modeling. Bisa dilihat di bawah sini. Setelah sudah begitu, kita atur untuk satuan yang akan digunakan terlebih dahulu. Caranya itu ketik saja units. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk precision kita akan gunakan 0 saja. Untuk kita gunakan satuannya milimeter dan oke. Oke, jika sudah begitu kita langsung saja untuk ke pengerjaannya. Di sini dapat dilihat soal 1 itu seperti ini, dan untuk 3D modelingnya juga ada. Oke, jadi ini kita buat pandangan atasnya aja terlebih dahulu. Gunakan tools line, ketikkan saja line. Untuk yang pertama, nyalakan ortho dan tarik garis ke bawah itu 88 mm. Habis itu ke kanan 160 mm, ke atasnya 88 juga, dan untuk ke kanannya 160. Karena dirasa ini gambarnya terlalu besar, kita kecilkan saja. Kita gunakan scale di sini, itu kira-kira segini. Terus ini kita move aja. Kita pindahkan, matikan ortho, pindahkan ke sini. Jika sudah begitu kita zoom. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin ini kita akan perkecil lagi ya. Kita akan perkecil lagi, scale sini, mungkin sekitar segini. Kita blok dan kita move. Oke, jika sudah begini, nyalakan lagi ortonya. Sini kita akan buat bagian atasnya. Ini ada 16. Tarik dari sini ke bawah 16. Setelah itu kita fullkan aja sini. Nah, kemudian di sini juga ada lingkaran, dan sini juga ada garis sini ya. Berarti dari sini lagi kita tarik ke bawah 50. Setelah untuk ke kirinya kita tarik ini 12. Dan kita sambungkan ke garis yang ini. Nah, jika sudah, kita akan buat untuk lingkarannya. Jadi kita bikin garis bantu terlebih dahulu agar lebih memudahkan saja. Tarik ke kanan 38 mm. Setelah itu tarik ke bawah sejauh 50 mm. Dan langsung saja ditarik ke kanan lagi 60. Kita perhatikan dulu, 63 mm. Nah, jika sudah begini kita akan buat lingkaran. Di sini dia menggunakan diameter. Untuk lingkarannya dia gunakan diameter. Untuk lingkaran yang kecil
diameternya 24, dan untuk lingkaran yang besar diameternya 38. Langsung dibuat saja, pilih circle center diameter di sini. Kemudian tentukan midpointnya di sini. Lingkaran yang pertama 24. Lingkaran yang kedua 38 sepertinya. Ya, 38 ya. Kemudian kita buat hal yang serupa untuk endpoint yang ada di sebelahnya. Yang pertama 24 dan yang kedua itu 38. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada keterangan, ada radius 25. Ini di fillet berarti ya. Oke, jadinya di fillet. Gunakan tools fillet di sini. Masukkan radius, dan radiusnya sebesar 25. Tentukan objek dan garis yang ingin di fillet, yang ini dan yang ini. Kemudian dilakukan lagi hal yang serupa, radius sebesar 25. Dan masukkan di sini. Nah, jika sudah begini, garis-garis yang tidak diperlukan seperti garis bantu tadi dihapus saja. Seperti ini dihapus, dan ini tadi juga ada garis bantu dihapus. Sini juga ada garis bantu dihapus juga, ini juga. Setiap garis bantu yang telah dibuat dihapus semua. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita akan buat yang untuk tampak depannya. Untuk tampak depannya sendiri kita perlu 160 dan 76, setelah itu 12. Oke. Jadi ini kita langsung aja biar agak lurus. Langsung kita tarik garis 160. Setelah itu ke atasnya 76. Ya, ke atasnya 76. Ke kirinya 6 berarti 12. Dan ini langsung dimentokin aja ke bawah. Setelah itu kita langsung buat lingkarannya aja ya. Di sini dia gunakan midpointnya itu dari 12 tadi. Kita akan buat lingkaran menggunakan midpointnya. Di situ juga digunakan lingkaran dengan diameter sebesar 38 dan 63. 38 dan 63 kita tentukan untuk midpointnya di sini. Lingkaran pertama 38. Setelah itu lingkaran yang kedua 63. 63 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan buat di atas ini 22. Tapi karena di sini ada fillet, yang di fillet jadi mungkin akan lebih, mungkin dikira-kira totalnya semua jadinya 29 lah. Tapi kita akan bikin garis 22 dulu. Yang pertama 22. Setelah itu kita tambah aja ke atasnya 7. Setelah itu matikan orto dan kita tentukan tangan dari lingkaran ada di sini. Seperti ini. Kemudian kita fillet dengan radius sebesar 12. Gunakan fillet radius 12. Enter. Tentukan garisnya di sini dan di sini. Nah, jadi untuk sisanya ini bisa dihapus. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Oh, yang ini juga bisa dihapus.
Jika sudah begini, selanjutnya kita akan kita gunakan ini navigator box ini untuk melihat atau mengatur sudut pandang. Gunakan sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian ini kita akan gunakan tools press pull agar dia terlihat seperti 3 dimensi dan lebih tebal. Jadi untuk yang pertama lingkaran yang ini kita bikin ke atas, kita arahkan ke atas ini dengan ukuran 20,5. Lingkaran yang sebelahnya juga ke atas 20,5. Seperti ini. Dan untuk yang ini ke atas 22,5. Nah, jika sudah begini, selanjutnya yang ini ke atas itu kita perhatikan dia ke atasnya itu tadi yang ini 16. Setelah itu untuk yang garis ini ini tadi kita lupa hapus ya, jadi kita ubah lagi sudut pandangnya. Nah, di sini kita gunakan trim. Seharusnya ini tadi dihapus, ini dihapus, juga dihapus, ini juga, dan ini. Jadi coba begini. Oke, kita ubah lagi sudut pandangnya sini. Kemudian gunakan press pull dan garis yang ini objeknya ini kita naikkan ke atas itu 50 mm. Kemudian untuk lingkarannya ke atas itu kita perhatikan ada 6,5 berarti untuk ke atasnya itu 56,5. Dan yang untuk ke bawahnya ini kita lihat di sini dia 6,5 juga. Berarti ke bawahnya 6,5 ya. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita bisa memilih di sini ataupun di sini juga bisa sih. Di sini aja nih kayaknya nih. Di sini kita bisa pilih shade with edge atau shades of gray. Jadi sini kita pilih. Nah, jadinya objeknya akan seperti ini. Kemudian kita ubah sudut pandangnya terlebih dahulu. Dan untuk contoh soalnya ini kita hapus saja. Kita blok dan kita erase. Nah, jika sudah seperti itu, kita ubah lagi sudut pandangnya, gunakan navigator box, dan sini kita gunakan tools 3D untuk memutar objek yang ini, tampak depannya. Jadi ini kita blok aja, kita ulangi, di blok semua. Nah, jika sudah, bisa diketik 3D begini. Kemudian ini juga jangan lupa untuk nyalakan ortonya supaya hasilnya lurus. Setelah itu tekan yang garis merah ini, kemudian bisa diputar sesuai dengan keperluannya saja. Jadi di sini kita akan ubah jadi berdiri seperti ini. Kemudian setelah sudah, gunakan tools move untuk memindahkannya. Kemudian untuk kita tentukan sudutnya di sini. Tentukan sudutnya di situ dan kita tempatkan di sini sudut yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya ini kita blok lagi semuanya. Setelah itu kita gunakan tools union
pilih objeknya, kemudian di enter. Kita ulangin, tadi belum ke ini ya, belum tergabung. Jadi union ini untuk menggabungkan objeknya, kemudian enter. Nah, ini sudah tergabung seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat proyeksinya. Di dalam proyeksi itu akan tersedia gambar dua dimensinya, yang dimana dimensinya itu tampak depan, atas, dan kanan. Setelah itu gambar 3D-nya, yaitu gambar ini sendiri. Untuk melakukannya dapat menggunakan base yang tersedia di sini. Setelah itu pilih yang from model space. Kita tunggu sebentar. Oke, sini sebenarnya ada sedikit kendala ya, karena jaringan yang kurang bagus. Nah, ini jadinya kita pilih di sini, select objeknya, enter, dan layout 1 enter lagi. Kemudian di sini nanti langsung dibawa ke sebuah tampilan baru. Ini layout 1, kemudian ada tampak depan. Jadi bisa diletakkan aja, misalnya di sini, enter. Kemudian nah, ini kan dia masih tampak ini nih, kalau kita lihat nih, ini tampak harusnya dari ini tampak kiri, dan ini tampak bawah kalau bisa dilihat, dan di sini juga nanti nggak sesuai gitu. Jadinya ini kita cancel dulu. Setelah itu kita atur, ini dapat di sini nih, di bawah base ini ada view dan ada tanda panah seperti ini yang kecil, ditekan aja. Kemudian pilih yang third angle ini. Jadi kita akan pilih third angle ini, atau proyeksi Amerika. Kemudian kita base lagi, dan from model space kita pilih objeknya, kita blok aja semuanya seperti ini, enter, lalu enter lagi. Kemudian akan dibawa lagi ke tampilan seperti ini. Jadi ini langsung saja kita tempatkan di sini, enter. Nah, jadi ini sudah berubah ya. Ini adalah pandangan atasnya. Kalau dilihat, nah, dan ini juga posisi 3D-nya sudah betul di sini. Dan ini adalah pandangan dari kanan. Jika sudah enter, maka dia otomatis akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah begitu, untuk yang 3D-nya ini kita tekan dan kita edit view, supaya dia itu terlihat seperti objek 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Dan pilih yang shade with visible lines. Jadi seperti ini, enter. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu tambahkan dimension. Caranya gampang, ketik saja dimension sini. Setelah itu kita tentukan bagian mana yang ingin diberikan keterangan ukuran. Contohnya di sini, 160. Setelah itu dari sini ke sini, ulangi dimension. Sini 12. Habis itu dari mana ya? Oh, dari sini harusnya ada tadi ya, di tengahnya. Nah, dari sini ke
sini 76. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, nanti di sini juga, sini terlangin dimension. Ini ada sedikit kesalahan di sini. Entah kenapa dia jadi berubah gitu garisnya. Harusnya 22 tadi, tapi tidak tepat ketika dimension jadi 22,5. Tapi sekarang sudah diperbaiki. Selanjutnya di bagian sini juga nanti akan diberikan dimension. Sini tarik dari sini ke sini ya, 63. Setelah itu dari sini juga akan dimension. Mungkin karena dimension ini agak sedikit lama, jadi saya akan langsung skip aja dan saya akan lanjutkan ketika ingin memberikan etiketnya. Di sini dilanjutkan ya. Jadi ini saya sudah tempatkan semua dimension atau keterangan ukuran pada setiap bagian-bagian yang diperlukan seperti yang diminta pada soal. Selanjutnya kita akan buat etiketnya. Jadi etiketnya sendiri ini sudah saya sediakan dan tinggal saya paste aja di sini. Jadi Ctrl V, dia otomatis akan terpaste gitu. Nah, begini, dan ini disesuaikan aja. Mungkin kira-kira di sini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya ini langsung ini aja sih, langsung diplot, ketik saja plot. Kemudian akan pilih yang continue to plot a single sheet. Nah, kemudian sini pilih yang DWG to PDF VC3. Kemudian sini pilih yang ISO full bleed A4. Yang ini window, dan kita tarik dari sini ke sini. Nah, jika sudah, tunggu sebentar. Nah, di sini center the plot, diaktifkan fit to paper juga, dan kita preview terlebih dahulu apakah sudah betul atau belum. Nah, jadi ini sendiri sudah benar ya, juga sudah sesuai, sudah rapi juga. Jika sudah ini kita apply to layout, kemudian OK. Dari sini kita simpan aja, langsung di save aja. Nah, kemudian hasil plotnya akan ditampilkan dan dalam bentuk PDF. Nah, jadi seperti ini untuk hasil akhirnya. Di dalam ini ada skalanya 1:2, tadi saya cek. Juga ada keterangan tanggalnya. Terus ini juga ya, sudah lengkap ya. Kita kembali lagi ke AutoCAD, ke sini. Nah, jadi untuk pengerjaan soal 1 sudah selesai. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan pada modul 5 soal 1 ini. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madania Zahabia dari kelompok 1.4. Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 2 dari modul 5. Jadi pertama kita seperti biasa membuka AutoCAD terlebih dahulu. Terus akan muncul tampilan start drawing seperti ini. Lalu kita klik new drawing. Nah, terus habis itu karena kita mau membuat gambar 3D, kita menggunakan 3D modeling. Bisa yang ini, terus habis itu tinggal pilih yang 3D modeling. Nah, pertama kita akan membuat beberapa bidang 2 dimensi yang nantinya itu akan di press pull dan akan digabung menjadi bidang 3 dimensi.
Yang pertama itu kita pakai units dulu. Ini precisionnya diganti jadi 0,00, ini jadi milimeter. Terus habis itu kita aktifkan tombol ortonya. Nah, sudah. Terus habis itu kita gambar. Kita menggunakan tools lines ini 128. Terus habis itu ke atas ke bawah itu jadi 2. Terus habis itu ke kanan jadi 4 nih. Itu ke atas jadi 8. Terus ke samping itu jadi 55. Terus ke bawah itu jadi 8 juga. Terus habis itu jadi 7. Terus habis itu ke atas jadi 2. Sudah. Selanjutnya itu bangun yang ketiga itu kita pakai juga line, ditarik garis jadi 6 sepanjang 64. Sudah, terus tentukan midpoint-nya. Ini kita bisa lihat dari sini, kita aktifkan dulu. Sudah aktif midpoint-nya. Terus kita tarik ke atas itu jauh 50. Terus habis itu enter. Setelah itu kita mau membuat 2 buah lingkaran dengan diameter 20 dan 40. Nah, terus habis itu kita buat garis dari dari endpoint itu ke lingkaran. Nah, itu kita melakukan dulu ortonya. Terus kita tarik, terus kita temu. Sebelumnya kita aktifkan. Nih, udah. Terus sebelah kanan juga. Terus habis itu kita bagian yang nggak penting, kita tinggal. Oke, terus habis itu bangun yang ketiga. Kita buat ini kita ortonya, ini kita tarik garis ke atas 8, terus ke sampingnya 50 juga, terus ke bawah. Habis itu kita buat segitiga itu 8 dari atas ke bawah, sini 10. Oke. Habis itu kita nonton ortonya. Nah, ini habis itu nah, jadi ketika udah jadi seperti ini, kita akan mengganti kameranya untuk memudahkan kita dalam membuat 3D.
seperti ini. Lalu kita press pull sebagai bidang ini, kita press pull dulu. Tapi kita joinkan dulu semuanya. Oke, setelah itu kita press pull. Yang bidang pertama ini kita press pull. Terus untuk yang ini kita press pull dengan 14. Yang ini 20. Yang ini juga 20. Ada kesalahan. Nah, ini kita press pull dulu satu-satu. Nah, ini jadi ditarik 64 ke atas. Yang ini ditarik jadi 11 mm. Ditarik jadi 2 ya. Oke, setelah itu yang ini ditarik ke atas jadi 28. Ini juga ditarik ke atas jadi 8 mm. Oke. Jika sudah seperti ini, kita ubah dulu ini setiap bidangnya jadi shape of gray. Shape of gray ya guys. Nah ini, seperti ini. Nah setelah ini setelah menjadi seperti ini akan kita rotate. Menggunakan 3D rotate. Nah, seperti ini. Terus yang ini nah ini kita udah karena ini nanti bidangnya ada 2, ini bakal kita copy. Ya, ini gitu. Seperti ini. Setelah itu ini kita juga ya. Setelah itu kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, setelah semuanya sudah di-rotate, saya akan membuat lingkaran di sini. Ini udah aktif ortonya, terus kita pakai tools line. Kita tarik jadi 20, terus ke samping 14. Terus ke atas itu 59,3.
Setelah itu tarik kanan. Itu 30. Terus ini juga setelah seperti ini, tiap-tiap bidangnya ini akan kita move. Terus yang ini juga kita move. Nah, setelah kita move satu-satu bidangnya, ini hasilnya akan seperti ini. Kita copy semua, baru kita klik terus pilih yang from model space.